Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu Siska Merita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini dan juga teman-teman sekalian yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang paragraf. Sebelumnya saya izin memperkenalkan nama anggota kelompok. Nama saya Asyifa Ismi Alban dengan ANPM 2051020233, Edza Febriani 2051020232, M. Wahyu Saputra 2051020234, dan Zahra Tunisa 2051020236. Baiklah, materi pertama yaitu tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, di mana keterkaitannya membentuk suatu gagasan yang utuh. Selain itu, paragraf juga disebut sebagai miniatur sebuah karangan atau karangan singkat pertalian antar kalimat dalam satu paragraf mengacu pada satu gagasan yang disebut gagasan utama, pikiran utama atau juga disebut pokok pikiran. Terdapat beberapa bentuk kalimat, yaitu kalimat pengantar, prolog, kalimat utama, main sentence, kalimat penjelas, descriptive sentence, dan kalimat penutup, closing sentence. Kalimat dirangkai atau dijalin hingga menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan. Lalu apa sih ciri-ciri paragraf? Ciri-ciri paragraf antara lain, yang pertama, kalimat pertama dimulai setelah 5 atau 6 ketukan spasi dari pinggir kiri kertas. Yang kedua, penulisan yang mengikuti pola lurus penuh atau full block style. Penulisan paragraf baru ditandai dengan jarak atau spasi yang agak renggang dengan paragraf sebelumnya. Yang ketiga, mengembangkan sebuah pikiran utama atau main idea yang dilukiskan dalam kalimat topik. Yang keempat, menggunakan kalimat pengembang yang berfungsi sebagai pendukung gagasan utama. Yang kelima, menggunakan kalimat penjelas atau keterangan yang logis dengan memerhatikan aspek keutuhan, peranti hubungan antar kalimat, dan kepaduan atau kelogisan dari sisi keutuhan makna. Yang keenam, mengemukakan informasi yang mendukung gagasan pokok berupa ilustrasi, contoh, dan detail, berupa rincian-rincian yang konkret serta digunakan secara efektif. Lalu apa sih fungsi paragraf? Fungsi paragraf mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, menandai pembukaan gagasan atau ide baru, dan dapat berupa pengembangan lebih lanjut dari ide atau gagasan utama atau main idea sebelumnya. Menandai hal-hal yang penting dari uraian atau penjelasan pada paragraf sebelumnya. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Menandai peralihan pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf ganti atau ganti pikiran. Memudahkan pemahaman bagi pembacanya, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil, memudahkan pengendalian atau pengontrolan gagasan utama, dan memudahkan perujukan atau pengacuan dalam membaca atau pengutipan. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh teman kita. Syarat paragraf yang baik. Kejelasan atau clarity. Uraian yang dikemukakan dalam paragraf memiliki kejelasan urutan penjelasan antar komponen atau satuan bahasa yang digunakan secara seimbang, sehingga alur pikir penulis dapat diikuti dan mudah dimengerti. 2. Ketertarikan atau interest. Aspek ketertarikan ini mendapat perhatian tersendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin apa yang ditulis tidak akan dibaca jika topik atau pokok persoalan yang ditulis tidak membangkitkan minat dan hasrat pembaca untuk membacanya. Kesatuan atau unity. Penulis perlu memerhatikan kefokusan dan keutuhan paragraf melalui jalinan kalimat demi kalimat dalam menjelaskan kalimat utama. Kalimat-kalimat pendukung tidak terpisah atau bertolak belakang dengan ide utama yang dikembangkan. Koherensi atau coherence. Suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara implisit atau terselubung, karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi. Kelengkapan atau completeness. Paragraf dianggap lengkap apabila telah melakukan apa yang dikehendaki oleh penulisnya. Kelengkapan sebuah paragraf berkaitan dengan seberapa jauh rincian pendukung atau supporting detail ada di dalam sebuah paragraf, atau sejauh mana rincian keterangan tersebut terdapat di dalam paragraf. Kebenaran atau correctness. Maksud dari syarat ini berkaitan dengan sebagai aspek formal bahasa, seperti kebenaran penggunaan tata bahasa atau grammar, dan struktur kalimat atau sentence struktur, sehingga membantu pembaca memahami isi dan pesan yang disampaikan di dalam paragraf agar terhindar dari kesalahpahaman atau misunderstanding. Macam-macam paragraf.
Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi yang pertama, paragraf pembuka atau berfungsi untuk membuka atau menghantarkan karangan tersebut atau pengantar pokok-pokok pikiran dalam bagian karangan tersebut. Kedua, paragraf penghubung, semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan penutup. Yang ketiga, paragraf peralihan, pernyataan penyimpulan paragraf sebelumnya dan juga pengantar bagi paragraf selanjutnya. Yang terakhir, paragraf penutup, berfungsi untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Pengembangan paragraf. Pertama, pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dari, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Contoh pengembangan paragraf dengan cara pertentangan. Orde 1998 sampai 2006 kini jauh berbeda dari Orde 1997 sampai 1998. Ini menyebabkan kehidupan dan penegakan hukum pada kedua periode itu juga sangat berbeda. Orde pemerintahan Soeharto memiliki kecenderungan yang kuat ke arah sentralistis, otoriter, dan represif. Perbandingan. Pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, sedangkan, dan sementara itu. Perhatikan contoh berikut. Malaysia yang membuat para penumpang serempak menengok ke kiri. Seperti halnya di Bandung, warga Jakarta juga menggunakan seruan kiri untuk menghentikan angkot. Akan tetapi di Manado, kata yang diserukan yaitu muka, sementara itu seruan minggir lazim digunakan di daerah Lampung untuk menandakan terdapat penumpang yang akan turun. Di sini saya melanjutkan materi dari Zahra. Analogi. Pengembangan paragraf dengan cara analogi dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Contoh pengembangan paragraf dengan cara analog. Dalam persoalan poso, kita memang diingatkan bahwa penanganannya tidaklah mudah. Ibaratnya, kita diminta untuk memegang telur. Kalau terlalu keras memegangnya, telur itu akan pecah. Tetapi kalau terlalu longgar juga akan pecah karena terlepas dari tangan. Contoh-contoh kata seperti, misalnya, dan contohnya adalah ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam pengembangan paragraf dengan cara memberi contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Orang yang tergolong ke dalam tipe ekstrovert memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya berhati terbuka, mudah bergaul, ramah, penggembira, mudah mempengaruhi orang lain, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Lanjutan, sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang biasa digunakan dalam pola pengembangan paragraf ini yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contoh kutipan ke paragraf. Program Jam Sostek baru dimulai pada 1976 sehingga Indonesia tertinggal dalam pembentukan tabungan nasional. Padahal Malaysia telah memulainya sejak 1959. Akibatnya, saat krisis melanda Asia pada 1997 atau 1998, Indonesia paling sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Definisi kata-kata yang sering digunakan dalam pola pengembangan paragraf ini adalah, yaitu, ialah, dan merupakan. Apakah psikologi itu? R.S. Woodward berpendapat, psikologi adalah ilmu jiwa. Sementara itu, Crow dan Crow berpendapat, psikologi adalah kejiwaan manusia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Santian mengemukakan bahwa psikolog merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Lanjutannya, klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata atau ungkapan yang lazim digunakan, yaitu dibagi menjadi, digolongkan, menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Perhatikan contoh berikut. Penyelidikan tentang temperamen dan watak manusia telah dilakukan sejak dahulu kala. Hippocrates dan Galenus mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 4 golongan menurut keadaan zat-zat cair yang ada di dalam tubuhnya.
4 golongan tersebut adalah sanguitis, kolerisi, flegmatis, dan melankolis. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.